Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bandung? Masya Allah, terima kasih banyak juga jamaah Islamitin yang ada di rumah, yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Setiap hari terjadi tapi kita meremehkannya. Nah kita lanjut lagi nih ya. Ada video tayangan lagi tentang sholat itu harus tumak-ninah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Terakhir kayak Barak lagi belajar jadi imam. Itu. Makmumnya Thor, ada Hulk, ada segala. Itu imam besar Al-Marveliyah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini buat semua jamaah Islam Itinda yang ada di rumah ataupun yang ada di studio ya. Yang namanya sholat itu harus ada tumak ninahnya. Tumak ninah. Cuma sebagian orang tuh nggak tahu sebenarnya tumak ninah tuh apa. Bahkan saking pentingnya tumak ninah ini, kalau nggak tumak ninah sholatnya, katanya sholatnya nggak sah dan harus diulang. Bener gak nih Ustadz Syam? Patokannya apa sih sebenarnya tumak ninah itu? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam. Sampai guru Ustadz Maulana, Mas Fadli, Bunda Tuti, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Allah. Inna Allah bima ta'maluna basir. Allah. Seseorang datang sholat, lalu dilihat sholatnya oleh Nabi SAW. Setelah orang ini memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi, sholatlah. Kata orang inilah, barusan saya sholat, kenapa disuruh sholat lagi? Sholatlah lagi kembali orang ini. Lalu Nabi SAW setelah orang ini salam, kata Nabi, kamu belum sholat, sholat lagi. Orang ini pun sholat lagi. Setelah ketiga kalinya, beliau pun tidak tahan dengan mengatakan, ya Rasulullah, tolong tunjukkan saja salahku di mana. Kata Nabi SAW, engkau belum sholat karena engkau tidak menggunakan tumak ninah. Apa tumak ninah itu? Ketenangan. Dari segi bahasa, tumak ninah itu adalah ketenangan. Tapi dari bahasa fikih, ketenangan yang seperti apa? Gerakan sholat yang mana setelah gerakan tersebut timbul ketenangan, tiada anggota badan yang bergerak, minimal durasinya mengucapkan subhanallah. Lalu pada saat kapan orang tumak ninah? Satu, pada saat ruku. Allahu Akbar. Mesti tidak bergerak ini di sini, minimal mengucapkan subhanallah. Lalu kapan lagi? Pada saat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jangan bergerak dulu, minimal dengan baca subhanallah pada saat sujud dan pada saat duduk di antara dua sujud. Jadi tumak ninah itu adalah gerakan ataupun dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya disebut sebagai rukun. Berarti kalau rukunnya hilang maka tidak sah sholatnya. Ya, mungkin coba kita praktek dikit ya Ustaz Syam ya. Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu. Diam dulu, tenang, tidak ada yang bergerak minimal selama dia mengucapkan subhanallah. Ya 3 detik lah. Masya Allah. Jadi jangan sampai sami Allah. Itu belum tenang. Itu belum tenang namanya. Itulah saya. Harus diulang dong sholatnya. Kalau saya kan memang bacaan saya lancar. Tapi kan apa aku pakai tumak ninah? Oh iya tetap ya Pak. Makasih banyak Ustadz Syam. Ini dari sini dulu nih, jangan kemana-mana nih ya. Apa sih? Sebelum nanti Ustadz bertanya, saya mau kasih lihat dulu ada sebuah video tayangan singkat. Ini terharu amalan ringan tapi sambil berdagang dia masih sempat ngasih makanan kucing dulu, bawa makanan kucing. Nah, itu yang kita biasa sepelekan padahal itu besar pahalanya. Masya Allah. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Oh boleh dong, tapi masuk dulu ke segmennya enak aja. Iya. Kita masih di segmen Uses bertanya. Kami menjawab. Yang mana? Ayo. Nih. Tang tung tung cekentak tung 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 tang tung tung. Oh iya. Yang ibu yang atas.
Senang di atas-atas nih Ustadz. Perkenalkan diri dulu Ibu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Eli Supriyatin dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Kabupaten Bandung. Bu, Oh, coba tangan dulu dong, Masya Allah. ganti tangannya yang kiri ke kanan. Ah iya, oh, Ngapa sih? malu dia ada gelangnya. Oh iya oke. Nah, Gede itu. Ya. Iya. Bu saya nanya, Iya. ibu kalau ada binatang yang mendekat ke ibu, binatang liar lah. Bukan peliharaan ibu tapi dia datang. Apakah ibu memberi makan atau mengusirnya? Kayaknya saya mengusirnya dong Pak Kenapa Ustadz. diusir bu? Karena Heeh. binatang itu kalau misalnya dikasih makan ya, Ya. terus-terusan nanti akan datang Pak Ustadz. Oh. Ya, kalau mau sedekah lebih baik kepada manusia daripada ke hewan. Gitu ya Pak Ustadz. Itu menurut Ibu. Yap. Iya. Tahu nggak bu? Iya, iya. Ternyata pahalanya besar. Oh. Kalau kita memberi makan binatang hewan-hewan liar itu. Oh. Mau tahu nggak bu? Siap. Mau tahu nggak bu? Mau. Kita bahas sekarang ya. Iya, makasih Ibu. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Silakan dijelaskan Ustadz Maulana. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kasus. Ada yang masuk surga gara-gara anjing. Kasusnya ini. Yang disebutkan dalam satu hadis. Ini mohon maaf. Ada wanita masuk surga gara-gara anjing. Dan ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Saya ulangi kata-katanya untuk lebih jelasnya. Ada wanita pendosa ini, wanita pendosa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Sementara ada wanita ahli ibadah masuk neraka gara-gara kucing. Dia ikat itu kucing karena dia habis masak, dia sajikan makanannya, kemudian dia pergi sholat. Pada saat setelah sholat dia lihat makanannya sudah beramburan dimakan kucing. Marahlah dia, maka dia ikat itu kucing. Dan tidak memberi kesempatan kucing itu mencari makan. Maka kucing itu pun mati dan dinyatakan masuk neraka. Gara-gara kucing. Sementara ada wanita yang pendosa. Maaf, saya pinjam kata-kata ini. Wanita tuna susila. Yang biasanya maaf ya wanita yang pekerja malam. Nauzubillah yang itulah. Mungkin apakah namanya itulah. Tidak usah sebut namanya ya. Yang penting tahulah wanita jual kehormatannya. Tahu nggak? Pulang saya praktekkan ya. Iya. Ini maksudnya apa nih? Praktekkan. Oh, praktek. Oh. Emang pakai kerudung orangnya? Nggak, dia pulang dengan rasa malu. Oh. Dia pulang dengan rasa malu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia pulang melacur. Nauzubillah saya langsung keceplosan. Dia lihat ada anjing yang keausan di pinggir sumur. Begitu. Jangan bilang mirip ya, awas. Lalu jamaah. Dia sobek. Nih apa namanya? Selendang. Kerudungnya. Ini selendangnya. Dia ikat. Ya Allah. Ini banyak dosanya nih wanita, banyak dosa. Dia turun untuk apa? Untuk ngambilin air. Masuk ke dalam sumur. Pakai sepatunya. Selop. Si air baru dia gigit sepatunya untuk naik. Berusaha untuk memberi minum anjing tersebut. Setelah memberi minum, wanita pelacur itu pun, nauzubillah pendosa itu pun meninggal dunia. Tahu nggak? Langsung dinyatakan masuk surga. Saya mau tanya. Kenapa bisa begitu Ustaz? Gak usah pakai tongkat ya. Saya mau bawain sekalian. Mau tahu nggak kenapa bisa? Kenapa bisa begitu? Karena bersedekah dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Oh Masya Allah. Ibu kalau kasih orang, tadi ibu bilang Lebih baik sedekah sama manusia.
Tapi kan ibu kan pasti ada maksud tujuan. Oh. Kalau kita memberi makan binatang piaraan kita supaya dia besar, supaya nanti bisa dijual kan. Itu ada nggak tujuannya? Itulah keikhlasan yang tinggi. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Agak lama penjelasannya ya, saya jadi penasaran soalnya. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada studio, mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang dari bawah dulu ya, boleh. Mana ini Ibu, silakan, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Di sini saya akan menanyakan pada Bunda Nita. Bunda siapa? Bunda Rita. Bunda Nita mah yang Bunda punya Trans siapa? TV, Bu. Bunda Rita. Hah? Bunda Rita itu penyanyi. Penyanyi. Rita Bunda Tuti. Sugiarto. Bunda Tuti. Nita yang punya Trans Jadi maafin TV. aja yang Iya. Iya maafin aja ya yang Bu, udah ikhlas. dimaafin. Ibundanya ikhlas. Silakan, Ibu. Mau nanya apa Ada Ibu? hal- Ibu namanya siapa? Iya. Kenalkan nama saya Bu Neneng. Bu Neneng. Dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Heeh. Parken, Kabupaten Bandung. Masya Allah. Tepuk tangan dong Nanya buat Ibu sama Neneng. siapa? Bunda Tuti. Bunda Tuti. Tolong Bapak Rita dulu. Neneng, apa Iya. pertanyaannya, Bu? Silakan Bu Neneng. Iya Bunda, ada hal yang dalam sehari-hari sering kita remehkan. Tetapi Rasul menegur sahabatnya Iya. untuk menertawain orang yang lagi buang angin. Oh, Suaranya. Iya, iya. Emang kenapa ya Bun kita tidak boleh menertawain? Oh, iya. Baik, Masya Terima Allah. kasih. Itu aja Bu Ya, Neneng. terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Neneng. Silakan dijawab Bunda. Baik, terima kasih izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Subhanallah, memang itu merupakan adab atau akhlak kita yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merujuk di surah Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kalimat uswatun hasanah itu berarti Rasulullah telah memberikan contoh teladan. Dalam hal kecil, dalam hal sepele, saat itu Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabat. Dan disediakan makanlah bersama-sama. Kemudian di antara sahabat itu ada yang sudah tidak nyaman dengan keadaan perutnya. Sehingga karena sudah tidak tertahankan, keluarlah angin. Nabi tidak berkomentar dan semua sahabat dilarang untuk mentertawakan. Padahal itu sepele. Tetapi kalau kita beradab, maka itu akan menjadi satu keindahan. Dan setelah Nabi itu selesai makan, maka Nabi mengatakan, ayo siapa yang tadi makan daging unta silakan berwudu. Artinya begini, ketika ada orang yang sudah tidak tahan keluar, punten ini mohon maaf, barangkali lagi ada yang sedang sarapan pagi ya, pagi-pagi, punten ini karena pertanyaan Bu Neneng. Jadi kalau ada orang yang sedikit malu, kita jangan mempermalukan orang di depan banyak orang. Itu adalah kesopanan, kesantunan, adab kita. Kalau kita nggak tahan, ya udah kita diam. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang tidak baik atau menyinggung atau kita sampai mempermalukan orang yang terkena musibah itu gitu kan. Lagi rame-rame tiba-tiba itu bunyi gitu. Jadi kita tahan, jangan sampai diolok-olok. Jangan sampai kita menertawakan. Kalau kita melakukan itu, orang yang kena seperti itu, ya yang mengalami itu, dia akan malu, ya kan? Nah makanya ibu-ibu, kalau misalkan ada teman yang terkena seperti itu, Ya. diam. Ya, Diam. Ya, jangan sampai Bu ditertawakan. Neneng ya, udah dijawab sama Bunda Rita Tuti Sugiarto. Lagian Bunda Rita. Tepuk tangan dong buat Bunda Tuti, Masya Allah luar biasa. Tadi Bunda Iya. Rita. Jangan meremehkan kentut. Orang habis operasi kalau belum kentut nggak boleh makan. Itu ya? Ada penelitian suami kentut di depan istrinya tanda-tandanya romantis. Macem-macem. Oke, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Ya yang di tengah boleh ayo silakan. Ibu, punten.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Isnur Hayati dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Parken, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Uis. Mau nanya sama siapa Ibu Uis? Bapak Ustadz Syam. Bapak Ustadz Syam. Bapak, Ibu. tolong berdiri Pak. Iya. Oke Bu. Iya. Enggak Bu. Pertanyaannya Ibu. Memang benar kalau ingin keuangan keluarga naik, bahkan dijauhkan dari kekafiran, Kefakiran. kefakiran, Iya, kefakiran. katanya sebelum masuk rumah sambil memegang gagang pintu sambil baca surat Al-Ikhlas. Nah, bener gak tuh? Akan berlangsung atau harus rutin gitu Pak Ustadz? So ngomongnya Harus rutin. gara-gara lipstiknya ngomong. Lipstiknya nggak mau rusak. Terlalu Itu aja panjang. Bu Is. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai gemeteran mau balikin mic-nya. Tak sembarangan buat nanya. Silakan Ustaz Syam dijawab. Baik, saudara tabe guruku, Bunda Tuti, Bunda Rita, Bunda Tuti, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu adalah orang yang sangat empati. Nabi itu sangat peduli kepada para sahabatnya apalagi kepada umatnya. Sehingga Nabi SAW memperhatikan gerak-gerik sahabat. Suatu ketika Nabi mendapati seorang sahabat yang kelihatan agak kurang ekonominya sehingga Nabi peduli kepadanya. Sehingga Nabi pun mengajarkan kepada orang ini dengan mengatakan, setiap kali engkau mau masuk rumah maka beri salamlah kalau ada orang di dalamnya. Ibu kalau mau masuk rumah beri salam enggak? Assalamualaikum, biasanya seperti itu. Assalamualaikum, sehingga orang yang di dalam rumah membaca waalaikumsalam. Maka sudah mendapatkan doa, yang masuk rumah dapat doa, yang di dalam rumah yang menyambut juga dapat doa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau enggak ada orang? Nah, sambungannya adalah dalam riwayat Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad, maka diajarkan kata Nabi, kalau enggak ada orang sambil memegang gagang pintu ataupun ketika berada di depan pintu, bacalah salam juga tapi bukan assalamualaikum, melainkan salam ke atasku, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana bentuk salam kepada Nabi? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu sambung juga assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Apa itu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin? Memang tidak ada penghuni manusia, tapi bisa jadi ada penghuninya makhluk lain. Maka assalamu alaina itu keselamatan untuk kita semua. Kalau ada pun jin di dalam rumah ini, maka kita damai-damai saja. Wa ala ibadillahis sholihin. Baru bacalah surah Al-Ikhlas sebelum masuk di dalam rumah tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk rumahnya insyaallah rezekinya mengalir deras. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya buat dirinya, tapi buat dirinya, kerabatnya, tetangganya. Oh, Masya Allah, banyak impactnya ya. Banyak impactnya, makanya pentingnya bertetangga dengan orang soleh. Oh, ya udah tahu di rumah gak ada orang, assalamualaikum, ada yang jawab, waalaikumsalam, pulang keluar lagi dia. Jadi salamnya beda kalau gak ada Keluar orang. lagi, ya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh, yang ini ya, oke, wah yang pojokan nih, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Nur Laila dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Parahyangan Kencana, Kabupaten Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Ella. Mau bertanya sama siapa Bu Ella? Izin bertanya Ustazah Tuti. Oh boleh. Silakan. Kita sering meremehkan yang biasa ibu-ibu lakukan, kadang lupa ya kalau meminta doa masuk pasar. Oh. Biar kita lupa apa yang akan kita belanjakan dan biar kita tidak dicurangin. Itu aja mungkin Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Ella, silakan dijawab Bunda Tuti. Ya, terima kasih. Itu kebiasaan kita kalau suka ke pasar kadang khilaf ya Bu ya. Kalau mau ke pasar dicatat dulu supaya tidak lupa. Yang mau dibeli apa? Yang tidak ada dalam catatan ya jangan dibeli.
Tapi biasanya yang tidak tercatat justru dibeli. Begitu. Saya, ibu-ibu begitu enggak? Oh dikira Karena ada nggak diskon beda. bunda, ada diskon, ada Masya diskon. Allah. Nah ini kalau kita ke pasar, bawa uang secukupnya, bawa catatan. Kalau misalkan di luar catatan kira-kira ada yang urgent, bolehlah. Berarti bawa uang ya lebih. Tapi kalau tadi ibu minta doa, yuk kita baca doanya kalau masuk pasar yuk. Coba sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inni as'aluka as'aluka khairu hadha suqi khairu hadhas suqi wa khairu ma fiha wa khairu ma fiha wa a'udzubika wa a'udzubika min syarriha min syarriha wa syarri ma wa syarri ma fiha. fiha. Kalau kira-kira kepanjangan udah aja baca ta'ud dan basmalah, baca falak bin nas. Supaya tidak ada godaan setan. Karena kalau sudah berada di pasar semuanya terlihat. Waduh jadi kitanya khilaf. Kadang-kadang yang tidak mau dibeli jadi dibeli. Makanya ibu-ibu kalau mau ke pasar jangan lupa ya baca doa. Penting nggak baca doa? Penting nggak baca doa? penting. Iya supaya tidak Hilaf. atau tidak Kalap. Apalagi ada tulisan diskon 50%. Wah langsung datang ibu-ibu. Kalau udah ada diskon udah kita Iya. selalu tertarik ya. Ya udah nih buat yang di rumah bunda ya jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini kita masih ada pembahasan lagi. Pokoknya jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.